Livos Tunas Harapan Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Livos THI. Pada episode Livos kali ini, kami mengundang tamu yang sangat-sangat bersemangat dan berdedikasi, yaitu Kepala Sekolah SMP IT Hati Kabupaten Tangerang Selatan, Ustazah Nur Fazri Imania SPD. Hai Banu. Selamat datang Bu Fazri. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik. Banu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah abis wisuda ya. Abis wisuda kemarin. Aduh, gimana nih perasaannya wisuda? Aduh, sedih-sedih gimana Oh gitu ya gitu. kemarin ya. Agak senang-senang dikit lah. Apa yang bikin seneng? SMA kan katanya SMA seru ya. Oh Cobain Masya juga saya. Allah. Nih, Ibu bisa ceritain nggak sih Bu, dulu tuh dari zaman-zaman awal-awal Ibu di THI tuh gimana sampai akhirnya jadi kepala sekolah di SMPT Hati? Wah panjang banget nih Banu. Karena Bu Fajri itu masuk SMP IT THI ya. Maksudnya sebagai guru itu di 2013. 2013 Iya. Baru banget buka. angkatan 1. Iya. Jadi Ibu memang kalau di THI itu di sini dari angkatan 1 waktu itu jadi guru bidang IPS. Jadi seminggu cuma 2 kali datang dan kelas ini nih yang kita tempatin. Ini kelas pertama. Kelas pertama itu 7, kelas 7. Kelas 7 dan siswanya waktu itu sekitar 19-20. Lupa deh sekitar 19 atau 20 siswa. Itu. Nah, bergabung ke sini terus tahun kedua ditawarin jadi wali kelas. Tahun ketiga diminta bantuan di bidang kurikulum, terus setelah itu terus sampai akhirnya tahun ini ya kemarin 2024 diminta untuk bertanggung jawab di unit baru, kan kita baru buka cabang nih. Iya, yang di Sepatan SMP IT Hati. Tahu nggak kenapa namanya SMP IT Hati? Kenapa tuh? Karena Bu Fajri penuh cinta. Enggak. Walaupun usia SMP IT Hati itu tergolong muda, itu apa sih kelebihan dan keunggulan SMP IT Hati dibanding dari SMP IT THI yang di sini? Kalau dari keunggulan mungkin karena kita satu naungan, kita sama ya, memiliki beberapa ciri khas yang sama. Salah satunya adalah sama-sama IT, Islam terpadu itu. Cuman kalau THI sama Hati bedanya apa? Kalau misalnya Hati itu lebih fokusnya ke Quran aja. Kalau THI kan banyak ya, ada bilingual, ada sains, ada teknologi. Kita nggak mencondongkan teknologi, tapi kita menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Contohnya kita tetap pakai gunakan Canva buat desain kayak gitu. Jadi tetap nanti anak-anak itu bikin laporan, bikin pakai spreadsheet. Jadi memang itu nggak bisa kita pungkiri, namanya teknologi itu udah bagian dari proses pembelajaran. Pakai Word juga itu ya? Word pakai, Excel pakai, PowerPoint pakai. Jadi mereka justru dikenalin PowerPoint dulu, presentasi PowerPoint dari dasar dulu. Mereka juga udah terbiasa pakai AI untuk cari untuk cari informasi. Terus mereka juga udah biasa saya minta untuk pakai Google Scholar untuk sumber-sumber yang perlu mereka tahu, karena di sini buku perpusnya udah banyak, di sana belum gitu. Di sana ada perpus juga ya? Di sana ada perpus tapi mini perpus. Membangun sekolah dari nol tuh emang sebenarnya tuh nggak mudah ya Bu ya. Jadi keluh kesah apa sih yang pertama kali Ibu rasain ketika jadi kepala sekolah di Hati itu? Jadi kalau bangun sekolah awal itu mungkin di sini banyak refleksi diri kali ya. Bu Fajri tuh banyak refleksi diri karena waktu di THI itu kita cukup mudah dapat siswa itu. Kita tuh hanya fokus ke pengembangan kegiatan kayak gitu. Terus kita fokusnya ke program-program apa sih nih yang buat ngembangin siswa. Kita lebih fokus gitu, banyak pelatihan. Nah, ketika diminta untuk jadi penanggung jawab di kabupaten, kiranya tuh
udahlah gitu kan. Di THI tuh siswa tuh gampang, yang lain buka kita udah tutup gitu. Tapi ternyata di kabupaten punya karakteristik yang berbeda, itu punya karakteristik yang berbeda. Jadi Bu Faji tetap bersyukurnya adalah mungkin dari sini saya punya banyak inovasi. Bagaimana sih mengenalkan SMP ITHT untuk daerah sepatan, karena banyak yang belum kenal sehingga belum tahu. Nah, itu kesulitan pertama. Kesulitan kedua kita biasa pengurusan izin operasional itu. Tapi buat Bu Fajri sih itu biasalah kalau sekolah baru ya. Dulu juga awal di sini walaupun gak ikut ngurusin izin, tapi kita bakbikbuk buat pemberkasan. Nah, nanti yang lebih berat lagi biasanya akreditasi. Itu. Untuk fasilitas alhamdulillah kita masih disupport kan, kayak misalnya kemarin kita mau izin operasional, harus ada perpustakaan gitu. Kita suka Bu Fajri tuh minta bantuan Ustadz Maulana boleh nggak pinjem buku-buku dari SMP THI gitu, yang kiranya ada bukunya double, saya pinjem dulu kayak gitu. Terus kemarin kita coba CBT pun sama gitu, sampai boleh pinjem Ustazah Wildanya nggak nih gitu kan, bantu gitu. Alhamdulillah punya kakak jadinya di Samdoy gitu kan, di Cipondo. Jadi lebih memudahkan ketimbang dulu awal banget di sini gitu. Itu sih. Itu siswanya baru berapa, Bu? Kalau sekarang angkatan 1 sudah 15. Itu untuk 15 orang itu berarti itu kan tergolong kecil ya. Kondisinya lebih enak. Oh iya, alhamdulillah pengkondisiannya lebih mudah. Gitu. Jadi gitu ya, dikit siswanya ya. Iya. Iya, karena kan kita di sana dengan beberapa guru siswa 15 langsung masuk lah, anak-anak jadi tahu lah gitu. Mereka langsung tahu, teman-teman hati langsung tahu maunya Ustadz Ustazah tuh seperti apa dan bagaimana gitu. Cerita menarik sedikit. Jadi waktu awal mereka baru banget, kalau di sini kan pasti udah tahulah aurat gitu, kaos kaki harus pakai. Mereka belum tahu dan Bu Fajri nggak larang, jadi masih observasi, melihat selama 3 bulan, karakternya seperti ini, karakternya begini. Nah, dari mana mereka akhirnya tahu? Mereka melihat kita nih ustazahnya. Jadi contoh ya. Nah, kok pakai kaos kaki, terus baru kita kasih tahu. Iya, karena kaki itu bagian dari aurat. Dan ketika udah tahu, mereka nggak lepas-lepas lagi. Gitu. Jadi lebih mudah. Kalau di sini? Kalau di sini ya pakai dong. Alhamdulillah. Dari dikasih tahu seragam-seragamnya itu, kaos kakinya harus dikasih tahu aja warnanya apa. Masya Allah. Terlepas dari tantangannya itu kan pasti ada dong momen-momen yang membanggakan dari SMP THT itu, boleh dong kasih tahu beberapa hal-hal yang membanggakan. Mungkin karena kita belum nyampe 1 tahun ya Banu, jadi mungkin masih hal-hal kecil gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang buat saya, buat Bu Fajri tuh hiburan banget gitu. Contohnya kayak misalnya awalnya kan kita masih joinan nih ke sini. Ustadz Maulana mau ini dong sparring bareng SMP THI. Iya. Dari awal itu udah dikuatin nih sama Bu Fajri kan. Pokoknya teman-teman, karena tahu kan cara main bolanya mereka kayak apa. Pokoknya teman-teman harus kontrol ya. Pokoknya mainnya sportif ya gitu. Jangan main kasar ya, jangan ini ya gitu. Udah pokoknya dikuatin, terus mainlah di sini gitu. Main di sini karena kita baru, Bu Fajri tuh nggak pernah ngarepin menang atau ngarepin apa gitu kan. Ternyata skornya unggul gitu kan, skornya unggul. Oh ternyata anak-anak bisa ya gitu. Akhirnya dari situ jadi termotivasi untuk bikin ekskul futsal gitu. Akhirnya walaupun kita belum punya lapangan dan kita baru nyewa, jadi kita lapangannya nyewa. Jadi nggak di sekolah? Nggak di sekolah, karena di sekolah itu baru rumput-rumput, konblok, terus kalau main bola pasti ke kali. Akhirnya kita nyewa lapangan futsal seperti itu buat dukung minat bakat. Terus kemarin juga ada di sini yang ranking 1. Iya, jadi sama itu juga cuman pokoknya
bagaimana yang penting itu mereka pengalaman mereka. Itu ternyata masuk final sampai dapat juara, yang itu yang buat masya Allah ya, ternyata dengan keterbatasan mereka bisa melakukan semaksimal mungkin. Bahkan itu mereka bikin kelompok kecil, belajar bareng, dan Bu Fajri lagi pelatihan. Jadi mereka belajar mandiri. Ustadz ustazah yang di sana cuma ngawasin aja. Gitu. Alhamdulillah sih banyak Allah kasih hadiah-hadiah kecil buat kita tersenyum. Suasana di hati itu gimana sih, Bu? Suasana di hati itu hangat ya harusnya. Suasana di hati itu hangat. Kalau suasana di hati itu kondisi sepatan itu panas. Pertama panas, tapi alhamdulillah kami membuatnya senyaman mungkin. Jadi kondisinya mereka walaupun panas tetap main bola. Kalau zuhur hobi gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya belajar, mereka di dalam kelas, makan di dalam kelas. Tapi karena sekarang alhamdulillah udah ada AC, jadi kalau makan mereka di luar gitu, mereka di luar, nggak di dalam kelas, di selasar. Di sana kalau misalnya dilihat dari suasana guru dan siswanya, alhamdulillah guru-gurunya hangat, masih banyak guru-guru muda, guru-gurunya alumni SMP ITTHI angkatan 1 dan angkatan 2. Jadi guru-gurunya sudah terbentuk banget karakter THI. Alumni soalnya gitu, jadi nggak perlu banyak polesan lagi. Jadi alhamdulillah guru-gurunya yang bantu, guru-gurunya yang ngingetin, guru-gurunya dengan lemah lembut, dengan hangat, dan kita memang friendly tapi tegas. Dan konsep di sana kita adab dulu baru itu ya, baru ilmu gitu. Jadi kita memang karakter banget sih Banu, makanya nggak pernah terlalu harus dapat nilai segini, harus ini segini. Jadi mereka tuh adab dulu. Makanya mereka itu pantangan kalau guru udah masuk kelas duluan, mereka belum. Itu. Jadi walaupun lagi main bola nih, abis sholat zuhur main bola, terus lihat ustadz atau ustazahnya mau jalan masuk kelas, mereka langsung lari. Karena menurut mereka adab dulu baru ilmu. Itu. Begitu juga sholat juga mereka kalau bisa mereka dulu yang sampai di tempat sholat, baru ustadz ustazahnya gitu. Jadi gurunya kalau nilainya jelek nggak marah, cuman tanya kenapa, masalahnya di mana. Tapi kalau mereka sampai azan digantiin guru, itu mereka evaluasi. Gitu. Dan mereka paling nggak mau dievaluasi. Tahu nggak kenapa? Karena menurut mereka itu adalah tanggung jawab. Kalau mereka sampai dievaluasi, mereka lalai di tanggung jawab mereka. Gitu Banu. Ekskul di hati itu apa aja, Bu? Ekskul kita belum banyak Banu, karena siswanya masih 15. Iya, kemarin mau saman, muslimahnya cuma berlima. Iya. Di sini saman berapa siswanya? Banyak. Ada berapa tuh? 20 kan. Iya, kemarin angkatan kamu aja Bu Fajri itu 14-an. Iya, yang tampil itu. Gitu kan. Jadi pas kemarin lihat saman, inget saman di hati. Tapi waktu ketika mereka tertarik sama saman, kita wadahin. Yuk pulang sekolah latihan saman. Kita latihan saman, belum sampai iniin pelatihnya kan, kita belum sampai manggil pelatihnya, baru coba aja dulu deh. Ternyata mereka kuatnya cuma 4 kali pertemuan. Habis itu udah gak ada lagi. Terus habis itu mereka bilang kita cuma sedikit. Iya memang cuma sedikit, mau lanjut atau enggak, kita mau English Club aja gitu. Terus ada futsal udah jalan, pramuka sama BPI. Karate belum jalan tahun ini. Tahun gitu. depan udah jalan. Tahun depan insya Allah udah jalan sama English Club gitu. Yang akademik baru English Club aja? Kalau akademik baru English Club aja. Rencananya sih tahun depan mau ada klinik matematika sih. Iya. Sejenis math club, tapi di sana juga teman-teman di sana kan
ada beberapa yang matematika dasarnya kurang gitu. Jadi butuh klinik. Nah, nanti juga pengen buat pengayaan matematika. Jadi untuk teman-teman yang memang dia sudah kan ada yang pernah ikut bimbel-bimbel. Jadi dia matematikanya lebih dari teman-temannya, itu juga mau kita wadahin gitu. Jadi walaupun kita karakter nggak fokus ke akademik tadi, tapi kelebihan kita kasih wadah. Kalau mata pelajaran sama mata pelajaran di sana sama di sini. Sama. Ada bahasa Arab juga. Ada bahasa Arab. Sama ada bahasa Arab yang ngajar Ustadz Haikal bahasa Arabnya. Belum kenal sih kayaknya. Belum tahu. Tapi masih muda karena baru lulus. Terus kita rembukan gimana mau tetap ada bahasa Arab atau enggak, karena kita IT dan di IT juga masih ada bahasa Arab, jadi kita bahasa Arab dan bahasa Arabnya masih dasar banget. Kalau menurut Ibu nih, sekolah hati 3-5 tahun ke depan nih kira-kira bakal gimana, Bu? Kalau Bu Fajri sih ngelihat sekolah hati 3-5 tahun ke depan memang udah punya plan ya. Salah satunya harapannya menjadi sekolah rujukan khususnya untuk orang tua yang mau anaknya itu menjadi penghafal Quran. Walaupun targetan kita kecil sih, cuma 2 juz. 30 sama 29. Iya, itu. Tapi alhamdulillah nih ada yang kelas 7 kita. Hah? Juz 1. Belum sampai juz 1. Besok tasmi juz 29. Itu. Jadi kemarin udah tasmi juz 30, sekarang udah mau tasmi juz 29. Setahun alhamdulillah udah nyampe 2 juz gitu. Tapi baru beberapa aja, sebagiannya tetap masih juz 30 itu. Jadi harapannya sih nanti udah jadi sekolah rujukan, terus sekolah rujukan untuk karakter gitu. Karena kan kita mitra orang tua. Ibu ada pesan gak nih buat orang tua yang masih ragu gitu masukin anaknya ke sekolah hati? Sebenarnya sih kalau mau masukin ke sekolah hati ini saat-saat ini sesuatu yang buat Bu Fajri ya cukup menguntungkan. Karena pertama biayanya belum tinggi. Karena pasti tadi 3-5 tahun ke depan kalau berkembang pasti akan terus naik dong dari segi biaya. Itu pertama. Kedua, masih ada guru-guru seperti dokter itu ikut ngajar. Siapa? Ada Dokter Asep ikut ngajar, ada Ustadz Ayom ikut ngajar, PAI, terus juga rata-rata gurunya itu guru-guru dari kota, dari daerah kota ya. Terus udah gitu kita di sini infonya lebih banyak info pendidikan di kota daripada info pendidikan di kabupaten gitu. Sehingga kalau awalnya kan ngiranya sama aja, tapi setelah komunikasi dengan beberapa orang tua, hati itu ternyata ada beberapa yang lebih unggul dari yang sekitar-sekitarnya. Walaupun secara fasilitas kita belum unggul, tapi untuk pelayanan pendidikan insya Allah lebih bagus gitu. Guru-gurunya perhatian, iya dong. Kan merasakan juga kan di THI perhatian guru-gurumu. Merasa. Itu sih. Ya udah, makasih ya Bu. Oke. Informasi baru seputar SMP IT Hati. Semoga SMP IT Hati menjadi pilihan utama yang bagus bagi orang tua yang pengen masukin putra putrinya ke sekolah lanjutan. Amin. Makasih Banu. Kalau masih penasaran sama lanjutannya, follow aja ya IG-nya SMP IT Hati. Dan segera daftarkan putra dan putri Bapak Ibu ke sekolah SMP IT Hati. Sekian podcast Livos kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.